Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah Nabi Yunus alaihi salam. Mengenai kisah Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus yang artinya, dan mengapa tidak ada suatu kaum yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surah Yunus ayat 98. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Yunus alaihi salam kepada penduduk Nainui di daerah Al-Muwasil. Lalu ia menyuruh mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mendustakannya dan tetap dalam kekafiran dan keingkaran mereka. Setelah hal itu berlangsung lama, maka Yunus pergi dari tengah-tengah mereka, seraya mengancam mereka akan datangnya azab setelah 3 hari lagi. Ibnu Mas'ud, Mujahid, Sa'id bin Jabair, Qatadah, dan beberapa ulama salaf dan khalaf lainnya berkata, setelah Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, dan mereka benar-benar menyaksikan akan datangnya azab itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dalam hati mereka untuk kembali dan bertaubat kepadanya. Mereka menyesali apa yang telah mereka perbuat terhadap nabinya. Lalu mereka pun menghadap kepada Allah dan bertobat serta menundukkan diri kepadanya. Semua orang laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orang tua menangis, bertobat menyesali kesalahannya. Bahkan semua binatang ternak, kerbau, sapi, kambing, unta, dan binatang-binatang lainnya ikut merintih, merangung, dan menangis, seakan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya mengampuni mereka dan menurunkan belas kasih-Nya. Kemudian dengan daya dan kekuatannya, kekuasaan dan rahmat serta kelembutannya, Allah Subhanahu wa taala menghentikan gelombang azab yang datang bagaikan datangnya gelombang kegelapan malam menelan mereka. Kemudian setelah Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah karena ulah mereka, lalu ia naik kapal laut, lalu berlayar dengan kapal yang mengangkut penumpang melebihi daya muat maksimal, sehingga kapal menjadi oleng dan hampir tenggelam, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Melihat kondisi kapal yang oleng dan hampir tenggelam itu, mereka saling bermusyawarah mencari solusi untuk mengurangi beban kapal, hingga diputuskan dengan jalan pengundian. Barang siapa yang memperoleh undian itu, maka ia akan dilemparkan dari kapal untuk mengurangi muatan kapal. Undian pun dilakukan, dan ternyata undian itu jatuh pada Nabi Yunus alaihissalam. Karena yang keluar Nabi Yunus, maka mereka membatalkan undian itu. Lalu mereka melakukan undian lagi, dan yang keluar juga Nabi Yunus alaihissalam. Pada kali yang kedua ini, mereka tetap menolak hasil undian tersebut. Kemudian mereka mengulanginya untuk yang ketiga kalinya, dan undian itu masih tetap jatuh pada diri Nabi Yunus alaihissalam. Karena yang demikian itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah perkara yang besar. Ketika undian yang ketiga kalinya itu jatuh pada diri Nabi Yunus alaihissalam, maka ia diceburkan ke laut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan ikan besar dari laut hijau untuk menelannya. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ikan itu tidak memakan daging Nabi Yunus alaihissalam dan tidak juga menghancurkan tulang belulangnya. Ikan itu pun membawanya berenang mengarungi lautan. Ada yang mengatakan bahwa ikan besar yang menelan Nabi Yunus itu lalu ditelan oleh ikan yang lebih besar. Para ahli tafsir menuturkan bahwa setelah Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama waktu yang menurut perkiraan secara normal, ia sudah meninggal dunia. Yunus lalu mencoba untuk menggerakkan anggota tubuhnya, dan ternyata masih bisa bergerak, sehingga ia yakin masih hidup. Kemudian ia menyungkurkan wajahnya, bersujud seraya berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menjadikan tempat bersujud di suatu tempat.
di mana tidak ada seorang pun dari hamba-hambamu yang bersujud di tempat semacam itu. Kemudian ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan dan dibawa berenang mengarungi lautan oleh ikan tersebut, Nabi Yunus alaihissalam mendengar suara tasbih ikan-ikan besar dan ikan-ikan lainnya. Juga mendengarkan tasbih telur-telur ikan yang tak terhingga kepada Tuhan yang menumbuhkan biji-bijian dan yang menciptakan 7 langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Semuanya bertasbih, baik dengan bahasa lisan maupun dengan bahasa isyarat, kepada Allah yang memiliki keagungan dan keperkasaan, yang mengetahui yang rahasia dan yang terang-terangan, yang mendengar suara sekalipun suara itu sangat lemah dan pelan sekali, yang mengetahui segala yang tersembunyi, sekecil apapun yang tersembunyi itu, dan memperkenankan doa sebesar apapun doa dan permintaan itu.